lagi dengan saya, Irma Aprilia, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 5 Langsa, Aceh. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata terkait modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Rini Dina Melani, yang akan saya jadikan teman saya untuk supervisi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi, Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini. Senang sekali, terpancar dari wajahnya. Terima kasih. Iya, sepertinya siap untuk diobservasi nih, Bu. Siap nggak siap ya, insya Allah ya. Tapi sebelum kita mulai observasi, saya akan melakukan pra-observasi, di mana saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu ya. Yang pertama, saya pengen tahu tujuan pembelajaran Ibu terkait materi yang akan Ibu ajarkan itu bisa dijelaskan? Oke, nanti ini saya masuk dalam kelas ya untuk materinya itu teks prosedur. Jadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa itu mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan juga unsur kebahasaan pada teks prosedur. Oke, berarti prosedur teks, Bu ya? Iya. Oke. Di sini saya ingin tahu nih area pengembangan yang Ibu ingin tampilkan dari anak-anak sendiri apa? Keterampilan seperti apa? Kalau untuk keterampilannya itu saya berharap nanti siswa mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks maupun unsur kebahasaan dari teks prosedur, khususnya terkait untuk cara membuat sesuatu, dan mereka diharapkan nanti mampu mempraktekannya baik secara lisan maupun tulisan. Wah, iya. Terus strategi pembelajaran apa yang Ibu siapkan? Untuk strategi ini saya berencana memakai berdiferensiasi ya, karena setiap siswa itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saya ingin terapkan cara yang seperti itu. Berdiferensiasi, Bu ya. Iya. Terkait model pembelajarannya, Bu? Model pembelajaran saya pakai PBL ya, problem based learning. Jadi berdasarkan masalah yang muncul. Oke, baik. Ini boleh tahu kapan nih kita bisa lakukan observasinya, Bu? Dan kelas berapa? Di kelas 22 rencananya itu di hari Selasa di jam ketiga dan jam keempat di 8 Oktober. 8 Oktober, Selasa, Bu ya? Iya. Oke, terima kasih. Wah, saya pikir informasinya segini aja dulu. Nanti kita ketemu lagi di hari Selasa di jam yang sama. Insyaallah. Semoga kita bisa melihat apa yang terjadi ke depannya dan itu baik untuk anak-anak. Dan semoga saya bisa untuk Ibu juga. Terima kasih banyak, Bu Rini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rini, kayaknya sudah siap nih mau diobservasi. Ya, insya Allah saya siap. Iya, karena awal kita tanggal 8 geser-geser terusnya. Iya, silakan. Ada sesuatu. Sudah siap nih, Bu ya? Insya Allah. Ayo, bisa kita mulai. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Oke, baca doa dulu kita.
materi minggu lalu, ingat materi kita apa? Ingat? Direct, indirect, ada cerita tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Salah satu tugasnya itu kalimatnya ada, saya masukkan Dinda said that I made a delicious cake. Ingat ada? Nah, hari ini kita bicara tentang yang delicious ini. Enak kan kalau delicious? Oke. Sebelumnya ini saya tanya dulu, tadi pagi sudah pada sarapan belum? Sarapan pakai apa biasanya? Nasi goreng, sandwich, delicious one ya, sandwich, what else? Burger, in the morning, really? You made it by yourself? Kalau breakfast, minumnya pakai minum apa? Minumnya apa? Minum jus. Look at her, makannya sandwich, minumnya jus. Wow ya. Pakai susu lagi dia ya. Ada yang ngejus pagi-pagi? Ada yang ngejus? Ada yang ngejus pagi-pagi? Kalau saya ya, I prefer iced tea. Tidak untuk ditiru sebenarnya. So, apa saja makanan saya, you can ask my friends ya. Hampir semua menu kalau saya makan itu minumnya selalu iced tea. Do you know iced tea? What is iced tea? Es teh. Kalau orang Jawa bilangnya es teh ya, di Pulau Jawa. Kalau kita bilangnya apa? Teh dingin gitu ya. Iced tea. Singkat lagi menjadi mandi, manis dingin. Tahukah kalian bahwa di Inggris orang minum teh tidak pakai es? So good. Oh my goodness. Wait, sorry. You know what? I think that's better than hot tea. Wow. If I gave this to my mum and dad, if they didn't like this more, we would have problems. Oh, that's so good. Your favorite. Like, there's something nice on the walls. Oke. Why is it called this? Iced tea. Kalau sama kita iced tea itu mungkin sudah sangat familiar ya, tapi bagi anak sekolahan di Inggris, iced tea itu sangatlah asing. They're not getting to use it ya. Jadi biasanya mereka minum teh itu kalau panas. Sering minum iced tea? Do you know how to make iced tea? Tahu cara membuat iced tea? How? Coba jelaskan how. Bagaimana cara membuat iced tea? First, boil the water. Panjang banget tuh, sampai dari belakang ya. Buat teh yang standar aja, buat teh. So you should prepare a glass, hot water, a bag of tea, and then diboil dulu ya. Berarti kamu masih mau airnya yang mendidih. Kita sering pakai air dispenser ya. Okay, put the tea bag on the glass and then put some sugar. Pakai sugar nggak sih? Namanya juga teh dingin, harusnya manis ya. And then add some hot water, stir. Gitu aja. Oh ya, because we have to put some ice ya. Oke, ada dasar-dasarnya dari awal ya. Yang tadi disebutkan itu, kalau kita kasih judulnya adalah How to make a glass of iced tea. Ya, kalau minum teh memang biasanya di gelas ya. Ada yang minum teh di baskom. Ada. Yang zaman sekarang kan lagi viral jual es apa tuh namanya? Pakai baskom, pakai ceret segala macam. Bayarnya cuma gocengan kan? Memang segala yang viral cepat ya namanya. Padahal cuma teh koboan ya kalau nggak salah saya, teh koboan gitu namanya ya. Oke, kemudian ada tadi bahan-bahan yang disebutkan. Itu tadi namanya material atau ingredients, bahan-bahan atau alat-alatnya ya. Kemudian baru dia sebutkan tadi cara-caranya. Pertama bagaimana, kedua bagaimana.
tadi namanya prosedur text. So today we're going to talk about prosedur text. Untuk apa sih kita belajar prosedur text? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu diharapkan bahwa anak didik atau murid-murid saya yang ada di kelas ini diharapkan nanti setelah selesai pembelajaran akan mengerti bagaimana cara membuat prosedur teks, mengerti generic structure atau susunan teksnya, juga nanti kalian mengerti unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam prosedur teks. Ya, itu harapannya. Gunanya untuk apa, Bu? Oh, so many. Sekarang mungkin kita masih mainnya di Langsan. Who knows? Somebody someday itu berangkat ke luar negeri. Kalau ditanya tentang bahasa sehari-hari, itu prosedur teks ini termasuk yang paling standar ya. Kata-katanya itu masih form 1. Kalimatnya bentuknya present tense. Jadi ini sangat berguna bagi kalian untuk dalam percakapan sehari-hari. Ya, apalagi kalau nanti kalian memang berniat melanjutkan ke perguruan tinggi dan lain-lain. Prosedur teks ini pasti nanti ketemu lagi. Pertanyaan berikutnya, apakah prosedur teks itu harus masak-masak? Prosedur teks itu adalah how to, bagaimana cara memasak, cara mengoperasikan, cara membuat dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya untuk masak-masak. Bisa juga cara membuat layanan maybe, atau cara menginterview seseorang, atau bagaimana cara mendapatkan hatinya. Pakai step-step gak sih? Kenalan dulu, minta nomor WA-nya, sering-sering tanya kabar, jangan langsung ditembak. Itu namanya prosedur teks. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo people, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala pelajaran B1. Nah, people, kali ini kita akan belajar tentang prosedur text. Di dalam prosedur text yang pertama kita akan belajar tentang definition. Selanjutnya kita akan belajar tentang contohnya seperti apa. Ada lagi tentang purpose-nya, tujuannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang grammar structure-nya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang language features. Oke, kita ke yang pertama tentang definition. Apa sih itu prosedur text? Nah, Jadi saya rasa kita semua sudah paham ya, apa itu prosedur teks, apa itu tujuan dari prosedur teks, apa itu generic structure dari prosedur teks ya. Kita coba ya. Definisi dari prosedur teks. Siapa yang tahu? Raise your hand. Oke, Zura. Oke, that's right. Give applause. Prosedur teks adalah a text that tell how to do something ya. Jadi teks yang memberitahukan kita bagaimana cara melakukan sesuatu. Bagaimana dengan generic structure-nya? Laila, please. Yang pertama adalah goal, yang kedua material, dan yang ketiga step. Good. Jadi generic structure-nya atau susunan teksnya itu ada 3. Yang pertama itu ada goal, tujuan. Itu biasa itu nanti nongol di judulnya ya. How to make, how to create, seperti itu ya. Kemudian ada material, bahan-bahan atau benda-benda yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada step, tahap-tahap atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu tadi ya. Very good. Kemudian yang terakhir nih, saya tanya sebenarnya prosedur teks ini ya, prosedur teks ini selain tadi tujuannya, kemudian tadi generic structure-nya untuk goal, material dengan step tadi, siapa yang tahu arti atau tujuan dari teks tadi untuk ke si pembaca atau yang melihatnya tadi? Siapa? Ibnu, coba silakan. Silakan. Terus? Jadi
dengan buah-buahan ya, bisa juga sayur-sayuran atau buah-buahan. Oke, berikut saya bagi kelompok, masing-masing kelompok 4 orang ya, 4 atau 5 orang. Ini saya kasih petunjuknya, nanti saya jelaskan isinya. Dari lembaran yang saya bagikan tadi, itu pertama kalian buat dulu nama-nama anggota kelompoknya, kemudian kalian buat judul prosedur teks yang mau kalian buat, kemudian di sini ada goalnya, goal itu tujuannya, ya tujuan dengan yang judul tadi saya bilang yang kurang lebih sama, kemudian ada material, ingredients, baru di bawah step-stepnya. Jadi ini tugasnya adalah kalian membuat prosedur teks sederhana, tapi nanti dikumpulkan dengan berbagai bentuk yang kalian bisa. Kalau ternyata Nadine nanti mau buat kumpulnya itu dalam bentuk video, boleh dalam bentuk video. Kalau Misha mau langsung, mungkin mau ngomong di depan, boleh. Jadi sesuai dengan kemampuan. Atau mungkin kalau Indri mau buat yang versi tulisan, nanti dikumpulkan dalam bentuk tulisan, boleh banget ya. Jadi nanti per kelompok tentukan apakah kalian mau buat yang versi video, versi teks, atau mau yang orang langsung ngomong di depan. Paham ya? Oke. Oke kelas. Ini kita lihat dulu presentasi dari kelompok mana? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 ya. They want to present about their procedure text. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 1. We're gonna present our presentation about how to make hot coffee. Of course, we need ingredients. The ingredient is grounded coffee, hot water, and sugar. The materials we need is glass and spoon. The step is first put grounded coffee to glass, put sugar to glass, and put hot water and stir until it mixes. Serve while hot. Oke, good job. Give it a word. Disampaikan oleh kelompok 1, mereka membuat tentang how to make hot tea. Oke, jadi pada paham ya. Untuk yang lain tugasnya masih saya terima itu paling akhir di tanggal 23 ya. Yang video segera selesai diedit nanti dikirim ke saya. Untuk yang di teks nanti bisa dikumpulkan langsung ke saya taruh di meja. Untuk yang mau langsung seperti kelompok ini nanti bisa di pertemuan berikutnya ya. Oke. Good job. Thank you everyone. Untuk hari ini saya kira pembelajaran hari ini saya kira cukup sampai di sini. Tapi sebelumnya saya mau tanyakan dulu bagaimana rasanya hari ini kita belajar prosedur teks. Bagaimana? Dari skala 1 sampai 10, kamu pilih berapa? Amazing ya. 30 kata ibu ya. Ya kami 3 kali lipat ya. Oke, setelah kita selesai belajar tentang prosedur teks tadi, ya, apa saja yang kalian dapatkan dalam materi kali ini? Ayo, yang pertama kita jadi tahu definisi atau apa itu yang dimaksud dengan prosedur teks. Kemudian generic structure-nya, benar. Kemudian apa lagi? Language feature-nya. Kemudian ada purpose-nya lagi ya. Oke. Menurut kalian berguna nggak ilmu yang kita pelajari hari ini? Berguna. Jadi tahu kan bagaimana cara membuat teh dingin, bagaimana cara membuat kopi panas, atau tadi seperti yang ditampilkan di video how to make banana smoothie. Itu kan? Nah, berarti pembelajaran hari ini itu alhamdulillah kita dapatkan ilmunya secara langsung di hari ini yang nanti bisa kalian praktekkan dalam
berdoalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, thank you. Untuk pertemuan kita berikutnya, untuk tugas yang belum selesai masih saya tunggu. Kemudian insya Allah kita minggu depan akan mulai membahas tentang personal letter, ya, surat personal atau surat pribadi. Nanti kita juga mempelajari bagaimana cara-cara membuat surat lamaran kerja, surat memo dan lain-lainnya, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian untuk di masa sekarang maupun untuk masa depan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Untuk penutup saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Rini, ini tiba waktunya kita pasca observasi, di mana saya didampingi oleh Ibu Zainila sebagai pengajar praktik. Kebetulan Bu Zainila, Ibu Rini Dina Melani sebagai guru bahasa Inggris, yang kebetulan waktu itu saya observasi. Jadi kali ini kita akan melakukan pasca observasi dengan Ibu Rini. Baik Bu Rini, saya akan melakukan sedikit wawancara terkait pasca observasi kita waktu observasi kemarin ya Bu Rini ya. Gimana perasaannya setelah saya observasi kemarin itu? Ya untuk di awal-awal agak sedikit grogi ya, karena kan biasa kita mengajar sendiri, di depan ini ada pengamat gitu, di belakangnya ada observernya. Tapi ya alhamdulillah bisa dilalui dengan ya cukup baik. Oke, cukup baik. Kira-kira menurut Ibu tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah tercapai kah? Kalau dibilang sudah tercapai 100% itu ya emang belum ya Bu ya, karena saya sendiri merasa itu ada beberapa hal itu yang kurang maksimal gitu, tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Iya, berarti tujuan pembelajaran yang kemarin itu tentang apa? Boleh dijelaskan sedikit? Kebetulan materinya itu tentang prosedur teks dengan berdiferensiasi. Nah gitu, kalau yang kemarin saya laksanakan itu pada saat pembelajaran, saya merasa saya ada sedikit kesulitan di manajemen waktu gitu ya. Jadi hasil karya dari siswa itu tidak semuanya bisa ditampilkan di pertemuan kemarin. Jadi saya rasa saya agak sedikit kewalahan gitu ya dengan manajemen waktunya. Oh, berarti manajemen waktu sehingga hasil yang mereka harusnya tampilkan tidak sepenuhnya. Iya betul. Kira-kira dari itu tadi yang Ibu bilang itu permasalahan Ibu, apa sih strategi yang bisa Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya rasa kalau strategi yang ampuhnya itu saya juga belum ini kali ya, cuma yang saya ambil itu sepertinya saya bisa sedikit menyingkatkan waktu di awal pembelajaran, sehingga saya cukup punya banyak waktu untuk di kegiatan inti pada saat diskusi kelompok para siswa. Oke, jadi di manajemen waktunya Iya. itu pendahuluan ya Bu ya? Ada Terlalu pendahuluannya, panjang begitu iya. ya? Oke, baik. Menurut Ibu dari observasi atau pembelajaran kita kemarin itu apa yang bisa Ibu ambil pelajarannya untuk kedepannya untuk perbaikan pengajaran pembelajaran itu? Kalau saya lihat itu yang satu lagi selain manajemen waktu gitu, saya merasa sebagian siswa itu masih kurang kelihatan gitu ya, atau belum begitu aktif dalam pembelajaran diskusi kelompoknya. Jadi mungkin saya nanti bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik minat siswa ya, mungkin sehingga mereka bisa ikut berperan aktif di kelompoknya. Oke, jadi dari hasil obrolan kita ini Ibu sudah mengetahui kekurangannya dan sudah ada solusinya nih Bu ya ke depannya. Dan saya pikir ke depannya ini kita bisa atau Ibu sendiri bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi, dengan maksimal lagi. Insya Allah. Iya, walaupun kemarin sudah keren gitu ya, Ibu sudah asik pembelajarannya. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan